Dia adalah Kapten Yun, sebuah robot yang lagi-lagi gagal melalui proses uji coba. Dan wanita ini adalah Dr. Yun. Dia yang bertanggung jawab dalam menciptakan robot tempur Kapten Yun. Karena uji coba gagal, maka Kapten Yun kembali diperbaiki. Karena keluarga Kapten Yun sudah menyetujui prosedur C, dia yang sedang koma, otaknya dijadikan penelitian dan akan dibuat robot yang mirip dengannya. Pria ini adalah direkturnya. Dia memperkenalkan nama proyeknya dengan Jung E pada para petinggi. Dan Dr. Yun yang akan menyelesaikan proyek ini. Dia adalah putri Kapten Yun. Robot Kapten Yun kembali diaktifkan. Kapten Yun terkejut ketika melihat bentuk tubuhnya yang mengerikan. Melihat Kapten Yun yang tidak terkendali, Dr. Yun segera mematikan sistemnya. Di dalam kereta, Dr. Yun termenung ketika melihat ibu dan anak. Hal itu mengingatkannya pada masa lalu di mana dia terakhir kali melihat ibunya yang hendak bertugas demi mencari uang untuk operasinya. Dr. Yun mendengarkan dengan seksama penjelasan dokter yang menangani kondisi tubuhnya, bahwa kanker yang dideritanya sudah menyebar dan sisa hidupnya tinggal 3 bulan. Di luar dugaan, ternyata dokter ini pun sebuah robot. Di waktu kecil, Dr. Yun melihat neneknya menyetujui prosedur C yang dilakukan oleh ibunya karena tidak memiliki biaya. Keputusan untuk menyelamatkan otak ibunya. Dr. Yun memperhatikan dengan sedih tubuh ibunya yang semakin menua. Dengan ditunjang dengan berbagai macam alat medis, replika otak berhasil dilakukan dan kembali dimasukkan ke tubuh robot Kapten Yun. Dan ini adalah robot yang ke-18. Uji coba pada robot 18 akan segera dilakukan dan kali ini uji cobanya akan berbeda. Direktur memerintahkan untuk menembak paha robot Kapten Yun. Otak Kapten Yun menunjukkan sinyal baru. Melihat hal itu, para peneliti terkejut. Tiba-tiba sebuah peluru menembus kepala Kapten Yun hingga membuat para peneliti kesal. Otak dengan sinyal baru sudah selesai diciptakan, hanya tinggal proses uji coba. Direktur dan Dr. Yun akan menemui Prestir. Tiba-tiba tubuh direktur mematung dan matanya berubah warna. Ternyata direktur pun seorang robot dan remote kontrolnya berada di tangan Prestir. Dia adalah robot pertama yang diciptakan. Robot Kapten Yun kembali diuji coba dan uji coba kali ini pun gagal. Direktur yang kesal karena uji coba terus gagal, dia memerintahkan untuk memotong lengan Kapten Yun. Apalagi ini adalah uji coba terakhir karena Prestir akan menghentikan proyek ini. Direktur hendak menembak Dr. Yun karena sudah berani mencegahnya untuk menembak Kapten Yun. Untunglah utusan Prestir datang memberitahukan kehadirannya. Dr. Yun menyendiri di ruang uji coba dan dia melihat data yang diekspor oleh asistennya tanpa sepengetahuannya. Dr. Yun mendatangi kamar asistennya untuk memastikan dan dia terkejut menemukan replika patung Kapten Yun dalam keadaan telanjang. Dr. Yun seketika menutupi tubuh polos robot ibunya dan memeluknya. Direktur memberitahukan pada Dr. Yun hasil rapatnya dengan Prestir bahwa perusahaan akan memulai bisnis baru, ada kecerdasan buatan rumah tangga atau semacamnya. Dr. Yun sudah akan mematikan sistem Kapten Yun, tapi tangannya terhenti ketika dia melihat sinyal baru di otak Kapten Yun. Kapten Yun bercerita bahwa ketika dia berperang, dia menghilangkan boneka pemberian putrinya. Hal itu membuat konsentrasinya pecah dan dia kalah dalam perang. Dr. Yun menangis. Dia menyadari bahwa dirinya lah yang menyebabkan kekalahan ibunya. Dr. Yun mengambil alih semua tugas. Dia menyuruh keluar semua staf yang ada dan tanpa sepengetahuan siapapun, Dr. Yun menghapus memori ibunya tentang dirinya serta membisikkan rencana yang dia susun kepada robot ibunya. Uji coba kembali dilakukan dan jika kali ini Kapten Yun gagal, maka dia akan dimusnahkan. Tapi kali ini Kapten Yun gagal lebih cepat daripada biasanya. Petugas kembali mengaktifkan Kapten Yun dan dengan patuh robot Kapten Yun mengikuti mereka. Direktur berjalan dengan lunglai dan kecewa hingga tiba-tiba sebuah pemikiran membuat langkahnya berbalik. Video terakhir terbunuhnya Kapten Yun diputar kembali dan di zoom, dan di sana Kapten Yun terlihat dengan jelas bahwa dia tidak tertembak. Dr. Yun berlarian di sepanjang jalan koridor. Bersamaan dengan itu bunyi alarm peringatan terdengar. Menyadari aksinya ketahuan, robot Kapten Yun segera menghajar 2 petugas yang mengiringinya. Polisi dihubungi dan semua penjaga robot dikerahkan dan direktur bersiap dengan pistolnya. Dr. Yun masuk ke inti ruangan dan dia menghapus data asli milik ibunya sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan robot Kapten Yun. Kapten Yun terkejut melihat banyak sekali replika dirinya di gedung aula yang berbaris rapi. Para penjaga mencari Kapten Yun di antara barisan robot Kapten Yun yang tidak berfungsi dan berhasil menemukannya. Dr. Yun berlari untuk menemukan keberadaan
mengamankan Kapten Yun karena direktur sudah mulai bertindak. Sedang di sisi lain, segerombolan robot polisi berdatangan untuk menangkap Kapten Yun. Dengan mati-matian Kapten Yun berjuang melawan penjaga hingga tangannya terputus dan dia hampir saja tidak bisa bertahan ketika penjaga mencekiknya. Untunglah Dr. Yun datang menyelamatkannya. Polisi berbondong-bondong masuk ke dalam lab, lalu mereka menembak Kapten Yun yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Petugas keamanan memapah Dr. Yun yang tidak bertenaga dan membawanya keluar tanpa halangan. Polisi menemukan kepala Kapten Yun berlubang dan tidak ditemukan otak di dalamnya. Dan melalui rekaman CCTV, Dr. Yun terlihat memindahkan otak Kapten Yun dengan petugas yang tadi memapahnya. Dr. Yun terkejut akan keberadaan direktur di dalam kereta. Lalu dia segera menembak Dr. Yun. Kapten Yun bertarung habis-habisan dengan direktur hingga mengenai matanya. Dan ketika melihat cermin barulah dia tahu ternyata dirinya juga seorang robot. Polisi berhasil mengejar dan menghujani kereta yang ditumpangi Kapten Yun dengan tembakan. Meskipun sudah menggantung pada kereta yang terjun bebas, direktur masih sempat-sempatnya menghujani Kapten Yun dengan tembakan. Tapi Dr. Yun berhasil menyelamatkan Kapten Yun. Sebagai salam perpisahan, Kapten Yun mengusapkan pipinya dengan pipi Dr. Yun. Perlakuan itu membuat Dr. Yun menangis karena mengingatkannya pada ibunya. Atas desakan Dr. Yun yang menyuruhnya kabur, Kapten Yun berlari ke arah hutan hingga Kapten Yun berdiri di atas puncak gunung tertinggi.